Good afternoon, Yudi Hidiana. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan sore hari ini saya akan memberitahu caranya gimana jual beli saham pakai aplikasi mesin trade. Oke, kita di sini saya ini udah masuk ke aplikasi motion trade. Di sini ada menu-menu stock price, portofolio, buy, break order, dan lain-lainnya ke bawah ya. Di sini saya mau lihat portofolio akun saya di aplikasi motion trade. Klik portofolio agar kita bisa melihat uang saya ada berapa dan saham-saham saya lagi naik atau sedang turun. Oke, kita klik menu portofolio ya teman-teman. Di sini kita harus di kolom PIN ini harus masukkan PIN yang sudah diberikan oleh MNC Sekuritas ya. Klik berikutnya, terus nah di sini udah ada tampilan portofolio aplikasi akun motion trade saya. Di sini ada nama saya Yudi Herdiana ya. Di sini ada kolom cash _cash T plus 2. Itu kolom kalau saya namakan itu gudang tempat penyimpanan uang ya, atau dompet kita atau saldo kita ada berapa. Di sini uang saya di cash T plus 2 itu ada Rp74.572. Kemarin saya belikan saham lagi, sahamnya DSMG ya. Ini kalau nggak salah sahamnya saham farmasi ya, saham yang memproduksi obat-obatan gitu. Saya belikan satu lot, jadi tadinya uang saya itu 134.000, dibelanjakan saham farmasi sekitaran 50 ribuan lebih ya, 50 ribuan satu lotnya. Jadi 134.139 rupiah itu sudah dibelanjakan, maka sisa uang saya ini ada 74.532 sisanya. Nah, di sini saya akan menunjukkan di sini ada kolom trading limit ya, trading limit yang dana yang diberikan dana margin atau ya market ratio atau dana margin. Jadi dana margin itu yang dikasih untuk bisa kita pakai untuk trading ya. Untuk trading, cuman di sini saya tidak merekomendasikan untuk memakai dana market atau dana margin ya, market ratio atau dana margin, dana pinjaman gitu ya, dana pinjaman. Kalau boleh jangan pakai dana margin, karena di sana ada, kalau misalkan kita pakai 74.532 itu dikasih sesuai dengan tertera uang MNC Sekuritas mengasih kita pinjaman dana pinjaman itu sesuai dengan yang ada uang kita yang ada di portofolio. Kalau misalkan di sini ada 1 juta, maka di sini juga kalau misalkan ibu bapak mau pakai itu MNC Sekuritas itu akan ngasih 1 juta juga ya, sesuai dengan dompet kita itu, nominal dompet kita.
Tapi saya sarankan jangan pakai dana margin, karena kalau misalkan pakai nanti ada kalau misalkan ada batasan waktunya gitu, ada batasan waktunya. Kalau misalkan ditradingkan 1 minggu itu harus habis gitu, harus dikembalikan uangnya gitu. Kalau misalkan belum Bapak Ibu tidak bisa ditradingkan itu, misalkan ada batasan waktu itu, misalkan 1 minggu itu uangnya belum kembali, maka MNC Sekuritas akan secara paksa menjualnya. Walaupun saham yang kita belikan dari dana margin itu, saham kita itu lagi turun harganya, maka kalau batasan-batasan waktu itu misalkan 1 minggu itu sudah melebihi, kita belum dikembalikan, maka MNC Sekuritas akan menjual secara paksa gitu. Jadi saya sarankan jangan pakai itu. Kalau misalkan pakai uang kita aja lah kalau untuk membeli saham gitu, teman-teman ya. Di sini ada saham saya yang kode CE SEN ya, DSFI, DSNG, ESTA, Jayawe, KPIG, LEN, Pura, Pawon, TBK. Lotnya di sini ada 1 lot, di sini ada 1 lot, di sini ada 1 lot, di sini ada 5 lot, di sini ada 1 lot, terus ada 2 lot, 9 lot, 11 lot. Nah, yang ini yang Pawon ini yang 12 lot itu saham auto debit saya, karena saya baru auto debitnya selama 12 kali pembayaran ya. yang auto debit kalau misalkan kita top up ke rekening kita sendiri, maka akan secara otomatis sistem akan membelikan saham buat saya Pawon Pakuwon Jati TBK ini nih. Kalau misalkan dulu saya kalau misalkan nggak dijual, kemungkinan saya udah punya 20 lot lebih ya. Berhubung dulu saya dijual karena ada keuntungan, saya jual sebagian ya, tinggal 1 lot. Nah baru uang misalkan teman-teman menjual ini, nanti uangnya akan tertera di sini ya, akan tertera di sini uang kita yang dijual itu. Kalau misalkan ada keuntungan, maka di sini akan bertambah nilai nominalnya gitu teman-teman ya, akan bertambah di sini, terus di sini juga sama akan bertambah. Nah kalau misalkan juga cuman berhubung kalau misalkan teman-teman mau lihat saham yang kita punya ini udah ada keuntungan atau belum, teman-teman bisa di sini geser ya, bisa geser ke sini. Nah di sini ada gain lossnya, berhubung saham saya kalau misalkan di sini warna merah itu sahamnya belum ada keuntungan buat kita ya, atau sahamnya lagi turun ya, yang milik saya ini lagi turun ya, udah 2 bulan atau 3 bulan ke belakang ini saham-sahamnya belum ada pergerakan yang signifikan ya teman-teman di sini. Cuman biarkan aja teman-teman, jangan risau, jangan takut uangnya akan hilang. Yang rugi itu kalau misalkan ini saham kita lagi turun, ada minusnya 12.600 misalkan kita jual, maka uang kita itu akan kejual, cuman kita mendapatkan kerugian 12.600 dari nominal pembelian gitu teman-teman ya. Kalau misalkan, tapi buat apa kita jual saham kita yang lagi turun? Tunggu aja, yang sabar. Yang namanya jualan juga kan ada pasang surutnya gitu, ada pasang surutnya. Kalau misalkan mudah-mudahan bulan depan ini saham-saham punya saya ini akan bergerak jadi warna hijau. Kalau misalkan di sini ada warna hijau ini, misalkan di sini ada 12.000 itu, tapi warnanya warna hijau, itu kita sudah punya profit ya, kita saham kita udah ada kenaikan dan sudah punya profit, ada keuntungan gitu buat kita. Maka kita bolehlah kalau misalkan mau jual, tinggal diklik aja di sini.
Cara jualnya gimana? Teman-teman tinggal klik aja, misalkan di sini udah warna hijau ya, warnanya nggak merah lagi, di sini hijau 12.600 rupiah ini. Tinggal teman-teman cara jualnya tinggal diklik aja di sini. Teman-teman kalau misalkan mau jual, itu saya rekomendasikan pakai menu di sini break order ya. Break order ya. Break order karena break order itu kita pesan ke servernya ke servernya MNC Sekuritas ya. Oh, di sini ada kita kembali lagi ke portofolio ya. Di sini misalkan di sini kan tadi yang saya bilang ini kalau misalkan udah hijau ya, berarti kita udah profit. Teman-teman mau jual misalkan tinggal klik aja di sini ya, klik aja tuh 12.000 rupiah yang warna merah itu kalau misalkan udah hijau ya. Di sini saya sarankan pakai menu break order, tinggal geser ke kiri, klik menu break order ya. Klik menu break order, nah maka akan tampil ini yang saham tadi di portofolio kita, diklik itu akan tampil. Di sini ada kan CENT kodenya, namanya Centratama Telekomunika Indonesia sahamnya ya. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman mau jual karena udah hijau udah ada profit. Kalau misalkan teman-teman mau beli di sini tinggal ini kan ada yang warna merah nih, buy ya ada. Kalau misalkan tinggal beli, cara belinya gimana di sini misalkan teman-teman ini mau mau beli, di sini ada quantity, ada kolom quantity. Kalau price-nya ini harga rata-rata harga penjualan sekarang ya 208 rupiah itu quantity price-nya, harga sekarang maksudnya. Kuantitinya misalkan teman-teman mau beli kalau untuk pemula itu belinya saya sarankan jadi minimal ini beli saham itu satu lot ya. Satu lot itu tinggal klik aja satu. Saya akan jelaskan ini satu lot itu berisi kalau misalkan saham itu kalau kita berbicara fisik atau lembaran saham itu ada 100 lembar saham ya. Jadi minimal beli saham itu minimal beli saham itu satu lot ya, nggak bisa setengah lot ya. Kalau misalkan satu lot ke atas, 2 lot, 3 lot, 4 lot, 5 lot, 6 lot, sampai 10 lot, sampai 100 lot juga bisa ya, tergantung kemauan teman-teman dan tergantung ada di portofolio kita uangnya ada atau enggak gitu ya. Kalau misalkan di portofolio uang kita udah habis karena dibelikan saham maka kita kalau misalkan mau beli lagi kita harus top up lagi ya, minimal 200.000 ya teman-teman. Kalau misalkan ini teman-teman ya, di sini udah saya tulisnya kuantitinya satu lot ya. Satu lot di sini kan ada kolom last price ya, last price. Di sini ada tanda baca sama dengan ya. Tanda baca sama dengan teman-teman klik aja di sini ya. Klik aja tanda baca sama dengan. Di sini ada tanda panah ya, tanda baca panah. Kalau misalkan panahnya ini ke kanan itu dalam artian itu dalam artian lebih besar ya, dalam artian lebih besar kita dalam artian lebih besar. Kalau misalkan tanda panahnya ke kiri ini dalam artian lebih kecil. Maka di sini teman-teman harus menulis di sini kan price-nya 208 ya, harga rata-ratanya. Kalau misalkan teman-teman mau beli di sini, teman-teman harus menulis, klik aja yang kolom warna putih ini, klik aja, nanti akan muncul di sini huruf angka-angkanya ya, angka-angka. Di sini kan di atas itu price-nya 208 ya. Teman-teman tinggal di sini harus menulisnya tata penempatan angka-angkanya harus gini ya teman-teman. Di sini klik tanda bacanya lebih besar ya, yang tanda panahnya ke kanan gitu ya teman-teman. Di sini ditulisnya 207 ya teman-teman, 207. Itu cara belinya ya. Kalau misalkan ini
Kalau misalkan udah ditulis, teman-teman di sini bisa cek ya, bisa cek harga dengan harga saham sen Rp208 itu. Kalau misalkan teman-teman beli satu lot itu harganya Rp20.837 gitu teman-teman. Kalau misalkan udah di sini teman-teman tinggal compare aja ya, maka tinggal klik konfirmasi aja, klik konfirmasi ya, klik konfirmasi. Ini untuk belajar ya, saya akan coba beli di harga 208 itu, klik konfirmasi. Oke teman-teman, saya cukupkan dulu ya video ini, nanti saya akan lanjut ya karena ada telepon yang masuk. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya, maaf ya tadi berhubung ada telepon yang masuk, maka videonya saya berhentikan dulu ya. Oke, kita sampai di mana ya tadi ya? Kalau kagak salah kalau misalkan di sini kuantitinya satu lot, maka harganya 208 itu harganya Rp20.877 ya. Teman-teman, oke, kita akan coba ya. Kita akan coba di sini, saya akan beli sahamnya sen itu ya, gak apa-apa lah. Berhubung walaupun saya nggak minat, tapi untuk memberitahu teman-teman cara membelinya gimana ini, saya akan coba. Maka di sini di portofolio saya cash T2 ini uang saya ada 74.532. Maka dengan harga segini akan cukup ya. Oke, kita teman-teman, mari kita klik compare-nya ya, yang warna merah ini ya, compare, klik konfirmasi ya. Nah di sini kita kalau misalkan nota ya, pesanan ke server MMC Sekuritas ya, kodenya sen, terus buy-nya tipenya buy ya, kita beli ya, maksudnya price-nya Rp208, kuantitinya satu lot ya, nomornya sekian, tanggalnya ada tanggalnya. Kalau misalkan udah gini ya teman-teman, di sini tinggal compare saja yang warna hijau saya, compare saja. Makanya di sini ada stok fully update. Maka orderan kita ini sudah dipesan, pesan kita ini menyuruh sistem ke servernya MMC Sekuritas itu. Hey, kalau misalkan ini saya mau beli ini nih, mau beli saham sen ya gitu, kalau bahasanya saya pesen ya. Kalau misalkan udah ada tadi kata-kata successfully update ya, teman-teman mau cek lagi nih orderan kita ini sudah terpasang belum ya, tinggal di sini ada kolom SORD list ya, tinggal diklik aja, terus di sini ada GTC order ya, di atas ada GTC order, klik aja GTC order. Tadi kan kita pakai menu break order ya, kita klik break ordernya tuh, maka di sini pesanan kita sudah dipesankan ya. Di sini ada kodenya, di sini ada kode B, berarti buy. Statusnya di sini ada open. Statusnya open. Kalau misalkan di sini statusnya executed, maka saham sen saya udah kebeli ya. Berhubung di sini perdagangan tadi siang udah berhenti, maka saya pakai break order ya. Keuntungannya menu break order itu bisa pesan walaupun pasar sudah ditutup, pasar saham itu udah ditutup, yang nggak ada lagi penjualan gitu teman-teman ya. Kalau misalnya di sini kan ada, kita lanjut ya, di sini kan ada yang warna merah itu cancel, untuk mengcancel orderan kita ini. Kalau misalkan teman-teman nggak jadi nih, nggak cocok nih harganya, misalkan teman-teman bisa cancel di sini ya, cancel. Nah di sini ada kuantitinya, price-nya 208, harga rata-ratanya 208, terus kuantitinya satu lot. Itu teman-teman. Kemarin saya ini kan udah beli saham Same ya, Same. Statusnya di sini udah kebeli ya. Harganya Rp378, kuantitinya satu lot. Kalau misalkan
eh, udah di sini statusnya open, udah ada huruf executed, maka saham itu sudah kebeli. Terus ini sell ya, saya kemarin sell sahamnya DSNG ya, berhubung sampai hari Jumat ya, besok ya, saya di sini kan ada saya settingnya sampai hari Jumat kalau nggak salah udah 3 hari ya, 3 hari, maka statusnya open. Kalau misalkan nanti hari Jumat besok, hari Jumat besok ini statusnya masih open, berarti status jual saya nggak kejual gitu ya, nggak nyampe harganya yang kita mau genap 135 ya, berarti nggak kejual, jadi nggak nyampe, jadi masih di bawah genap 135 harganya. Maka di sini kan take profitnya gitu, saya mau genap 135 gitu. Berarti kalau misalkan statusnya open di sini masih belum kejual karena harga yang saya inginkan masih di bawah gitu, masih di bawah, belum nyampe ke genap 135 gitu. Kalau misalkan di sini statusnya executed, maka saham saya ini sudah kejual secara otomatis gitu, teman-teman. Teman-teman kan udah, misalkan di sini saya menjelaskan udah paham kan? Ya, terima kasih. Kalau misalkan udah paham, kalau misalkan ada pertanyaan silahkan komen atau di kolom komentar, atau silahkan chat ke WA saya di 0821 30 17 4649 ya teman-teman. Kalau misalkan kita kembali lagi ke portofolio, ke menu break order ya, saya akan menjelaskan cara menjualnya gimana ya teman-teman. Oke, kita klik break order ya. Kita break order. Nah, maka akan kembali di sini di menu break order dari aplikasinya Motion Trade ya, teman-teman. Nah, di sini kan saya tadi kan udah beli. Sekarang saya mau jual nih. Mau jual saham sen ya. Saham CNT ya. Kalau tinggal di sini kan ada warna merah nih, ada huruf buy, di sini ada huruf sell. Kita teman-teman tinggal klik aja sell ini. Klik aja sell ya. Maka kita bisa lihat di sini harga rata-ratanya 208 ya, 208. Kalau misalkan teman-teman mau jual di 220, di 228, teman-teman mau jual di 228. Di sini kan price-nya 208 ya. Teman-teman misalkan mau jual nih 228 misalkan. Tinggal klik aja nih 228. Tinggal geser ke kanan ya di sini. Udah tertera di sini price-nya 200. Klik aja di sini 228 ya teman-teman. Tuh 228. Di sini tinggal tulis kuantitinya 1 lot. Mirip-mirip seperti mau beli caranya gitu teman-teman. Cara penempatan aksara walaupun tanda baca itu mirip-mirip seperti mau buy ya, mau beli. Tulis kuantitinya 1 lot. Di sini kan ada last price ya. Saya sarankan udahlah jangan diubah. Di sini kan ada kolom-kolomnya best bid price, best offer price, last price, FBG price. Nah, udah aja kita pakai best bid price ya. Best bid price. Pakai best bid price-nya. Kita klik tanda baca panah yang lebih besar. Kalau misalkan panah yang ke kiri itu lebih kecil. Di sini teman-teman tulisnya 228 ya. Jadi harus lebih kecil angkanya daripada yang di atas gitu ya teman-teman. Kalau mau jual gitu. Kalau cara mau jualnya ditulis di sini harus lebih kecil harganya yang angka price-nya 228 ya. 200 di sini tulis 227 ya teman-teman. Terus di sini teman-teman bisa tanggalnya bisa disetting ini, bisa disetting misalkan mau 1 minggu bisa, mau 2 minggu bisa, atau mau maksimalnya 1 bulan ya teman-teman. Kalau misalkan mau 1 bulan, di sini kliknya tanggal 28 ya teman-teman. Saya mau coba ini
tadi kan tanggal 3 ya, tanggal 3 saya mau jualnya sampai ke tanggal 26. Nah, maka kalau di setting kalau misalkan tanggal 26 itu harga pesanan jual saya itu sampai ke tanggal 26, dari tanggal 3 sampai tanggal 26. Berarti kurang lebih 3 mingguan ya. Kalau misalkan teman-teman udah yakin, kalau misalkan nggak kejual ya kalau misalkan harganya yang diinginkan jatuh di tanggal 6 udah nyampe, maka akan misalkan tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, misalkan harga yang kita inginkan itu karena sahamnya ada kenaikan, maka akan terjual otomatis. Jadi gak perlu nunggu tanggal 26. Maka di tanggal 11 atau 12 itu harganya yang kita inginkan udah tercapai, maka akan terjual otomatis gitu. Mudahnya di bisnis saham di aplikasi MSI Sekuritas itu bisa disetting ya, walaupun kita pasar saham itu udah tutup, sudah nggak ada penjualan. Makanya saham IHSG itu penjualannya itu di jam 9 sampai jam 3 ya. Kalau misalkan jam 9 sampai jam 12, jam 2 baru mulai lagi ya, sampai jam 3. Kalau misalkan hari Minggu atau Sabtu itu libur, nggak ada perdagangan ya gitu teman-teman. Kalau misalkan kalau misalkan teman-teman udah yakin ini ke tanggal, saya mau klik aja di tanggal 26 ya, tinggal klik aja oke. Nah, di sini kuantitinya udah saya tulis, terus price-nya udah ditulis, harga take profitnya saya udah tulis. Tadinya kan 208, sekarang saya mau jual nanti di Rp228. Di sini tulisnya tanda bacanya panah lebih besar 227. Jadi nulisnya di sini harus lebih kecil angka yang di atas gitu teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, kalau nggak salah tadi cuman 20.000 ya. Cuman Rp20.000 kalau nggak salah, kurang lebih ya. Di sini kalau misalkan tercapai harganya di 228, di sini harganya yang kita punya keuntungan 2.000, hampir 3.000-an lebih ya, hampir 3.000-an lah maksud saya. Teman-teman tinggal compare aja di sini. Kalau misalkan udah yakin ya, tinggal klik aja konfirmasi. Nah, kita di sini pesan lagi ke servernya MSI Sekuritas, tinggal klik lagi konfirmasi. Di sini ada stock order successfully update, maka orderan kita ini udah sukses ya, udah sukses dipesan gitu ya. Tinggal klik aja konfirmasi lagi. Nah, di sini kan ada kolom SORD. Kalau misalkan teman-teman mau lihat nih orderan kita udah terpasang atau belum nih, teman-teman tinggal klik aja nih SORDLS, kolom yang warna hijau ini, tinggal klik aja. Nah, di sini kan ada GTC order. Kita kan pakai menu break order tadi ya, pakai menu break order, klik aja break order. Maka di sini pesanan saya jual itu sudah terpasang ya di harga 228, statusnya open, kuantitinya 1 lot. Tadi kan saya beli di harga 208, kuantitinya 1 lot. Terus saya jual di harga 228, kuantitinya 1 lot. Oke. Untuk penjelasan cara jual beli saham di aplikasi mesin trade saya ini mudah-mudahan bermanfaat untuk pemula, karena mohon maaf jika ada perkataan-perkataan saya yang salah atau tidak dimengerti sama teman-teman. Saya juga maklum masih belajar ya, belajar bisnis saham.
Kalau misalkan teman-teman ini mau ikutan, mau buka rekening saham, tinggal komen aja ya, tinggal komen aja atau klik atau chat WA saya di 0821 30 17 4649. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Nanti jangan lupa like, comment, subscribe ya teman-teman agar nanti saya membuatkan video lagi teman-teman akan mendapatkan notifikasinya ya teman-teman. Oke, terima kasih udah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih.